Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Alhamdulillah, luar biasa. warahmatullahi Allahu Akbar. wabarakatuh. Elkom, the best team Best, Elkom. best, best. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Terima kasih semua. Hamdan apa ya Allah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ba'd. Mari kita awali pertemuan forum leader dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian yang sudah meluangkan waktu. Ada beberapa diskusi strategis yang memang perlu kita bareng-bareng sepakatin. Dari yang pertama tentang komitmen pembukaan toko baru, kemudian yang kedua penentuan lokasi dan kerjasama operasional. Ini terkait dengan SPK atau PKS toko musyarakah ya. Nah, ini kita sepakati. Eh, dari teman-teman sekalian nanti kalau memang ada tambahan agenda mangga bisa menyusul kalau memang waktunya masih masuk ya. Baik, untuk yang sesi pertama, ini mohon izin ada notulensi dari teman-teman magang di HRD. Untuk yang pertama tentang komitmen pembukaan toko baru seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dena pada hari Jumat ya Bu ya. Forum leader hari Jumat 16 Agustus kemarin bahwa MD ini akan di pekan ini ya Bu ya akan melakukan closing penentuan OTB dan saya pikir kita semua perlu menyiapkan diri karena ketika memang sudah di close artinya semuanya udah nggak bisa diapa-apain ya. Jadi semuanya harus menyesuaikan gitu ketika barang sudah siap. Nah mungkin untuk lebih lanjut Bu Dena boleh kasih sedikit prolog nggak Bu? Kenapa akan di lock? Mungkin ada yang belum dapat penjelasan lebih terang seperti pertanyaan saya sebelumnya waktu itu. Jadi Bapak Ibu, kemarin kenapa ini jadi matters sebenarnya kaitannya adalah ketika toko baru muncul ini impact-nya kalau untuk proses pengadaan barangnya, pemenuhan barang untuk 2024 kita akan mengupayakan dari barang existing, pooling balancing. Tapi kalau dengan tujuan kita goals-nya nanti Lebaran tahun depan kita berhasil dengan baik, kita harus emang menyiapkan barang khusus untuk toko-toko baru tersebut. Nah, sementara untuk pengadaan toko baru pengadaan barang di tahun 2025 itu saya harus fiksasi paling lambat di minggu ini karena berikutnya harus turun booking line produksi, kemudian booking kain dan lain-lain. Karena diharapkan kemarin dari meeting-meeting sebelumnya kan dari sales minta barang Januari udah receive dari Desember, kemudian latest masuk semua barang Lebaran itu di Februari paling lama. Jadi saya hanya punya waktu untuk barang Lebaran itu masuk selesai di Februari untuk barang hampir sampai April. Nah, kalau untuk ngejar barang berhasil masuk mulai dari Desember, kemudian dari yang lihat dari kerumitan kemarin barang yang ada pakai payat segala macam, saya sudah harus buka kain dan booking line itu dari bulan September. Jadi memang tidak bisa menunggu sampai dengan IPO closing saya baru buka. Oh nggak bisa. OTB-an karena ternyata di luar sana semua brand sudah mulai booking line produksi. Jadi kalau kita nggak booking line produksi, kemudian booking kain, kita udah kehabisan slot. Karena ternyata brand kemarin saya pikir dengan akhir September saya masih cukup tuh untuk booking. Cuman ternyata kondisi di lapangan semua brand udah booking kain, udah booking line. Seperti itu. Jadi makanya saya butuh kepastian dan terutama membuka 18 toko itu kalau untuk pengadaan barang barunya dengan asumsi satu tokonya 150 juta itu hampir cukup besar juga tuh ingrosnya Bu. Kan target Pak Indra 18 tuh kan. Target Pak Indra itu kita harus sepakati dulu nih karena ada beberapa versi. Yang saya baca itu
sampai akhir 2024 12 Iya, toko 12 Bang. dan sampai Februari diharapkan 25 toko gitu kan. Tapi ini 20 toko. 20 atau 25 toko? 20 toko ya sampai Februari ya. Nah, ini kalau dari saya kan lumayan cukup banyak nih. Kan kita harus identifikasi kalaupun misalnya 20 toko itu apakah benar-benar toko baru, apakah mungkin sebagian yang konversi. Karena kan ada dua tujuan kita. Pertama mungkin mengejar target store growth dengan mungkin mengejar target sales juga. Kalau saya pernah ngobrol-ngobrol dulu kan kita sekitar ada sekitar 10 toko LS yang akan kita ajukan untuk jadi musyawarah ya. Jadi saya pikir kan berarti itu bukan toko baru kan. Yang toko benar-benar toko baru itu mungkin 10 gitu ya. Kalau enggak, itu kan yang musyawarah bukan konteks. Ini toko baru itu toko yang Benar-benar toko baru. prosit, Pak. Yang prosit. Jadi memang bukan Di luar lain, masyarakat. bukan Jadi lain, 20 ini benar-benar toko baru. bukan lain baru gitu. Channel baru. 18 kan, bukan 20 kan. 20 gitu. 20 itu renovasi, kalau sewa itu kan tinggal 17 lagi. Itu kalau yang dari Pak Indra 12 itu berarti nggak jadi 20 dong. Separuhnya di 2025. 2025 berapa tuh? Sisanya berarti 8. Berarti 8 di 2025 ya. 2024 12. 20. 12 itu kan sebenarnya 3-nya kan udah disewa kan. Tinggal Lahat, dibuka. Cirebon, Blitar. sama Blitar. Kita Jadi sisa untuk sewanya tinggal cari 9 ya Pak. Baik. Ini mungkin perlu perlu apa ya? Perlu konfirmasi dari Bu Santi dan Bu Dewi ya, perihal rencana ini nih. Makanya tema kita kali ini kan komitmen pembukaan toko baru. Apakah kemudian visible apa enggak gitu Bu dengan skema atau target seperti ini? Karena nanti Bu Dena juga akan sangat menyesuaikan dengan itu gitu. Gitu. Ya, kalau kemarin saya bicara dengan Pak Roni itu Pak, kan sebenarnya alokasi untuk sewa dan renovasi ini kita upayakan dari hasil restrukturisasi kita di selisih. Kalau dihitung antara selisih restruk dengan jumlah toko, kemarin itu maksimal itu di 8 toko sampai 2024 gitu. 8 toko. Jadi sebenarnya kalau 12 itu memang ada effort tambahan untuk cari selisihnya yang 4 toko lagi. Kalau saya berdasarkan base alokasi cash flow, saya sendiri 12 nggak pede Pak Hasan. Gitu khawatirnya kami di keuangan belum bisa mengakomodasi sisa sumber untuk membayar yang 4. Jadi memang saran saya, kalau misalnya memang kita confirm alokasinya itu dari selisih restruk, itu paling kita set di 8 Pak. 2024 ya Bu? Berarti option pertama kita atau plan pertama kita bikin 8 ya. Kecuali yang kemarin saya ceritain ke Pak Hasan, yang Sukabumi dan lain sebagainya itu bisa kita konversi menjadi itu ya bisa Nah, itu. mungkin 12 itu. Itu mungkin saya juga membahas di sini. Kalau memang kita mengejar proses itu, kita ada beberapa toko yang Sukabumi itu sebenarnya kan LS utamanya. Awalnya musyawarah Pak, yang Sukabumi itu Sukabumi kan, musyawarah. mau musyawarah kan, dan selain Sukabumi kan kemarin sempat dinotis juga ada beberapa toko juga yang mau kita tawarkan untuk musyawarah. Toko kita, Toko LS. toko LS dijadiin konversi ke kita kali Pak. LS to NS ya, beda ya, pas di awal tuh ya. Sukabumi, Bu Dede, Kan udah selesai. ini apa sih? Enggak, kita dulu pernah ada planning. Dulu awalnya begitu Pak, mau take over. LS, Mau take over toko mitra menjadi toko kita sebagai konversian piutang. Tapi kan itu udah yang Bu Dede udah selesai Pak. ada LS yang mungkin secara enggak bagus. Yang itu logo asli. Oh tapi kan proposalnya belum ke kita.
Waktu itu kan minta sampai kan Kan waktu itu kita minta minta dibicarain, ngobrol dulu. bicara sama mitra, Bu kemudian Noneng, Bu kita Asmi. minta biayanya dari Iya. kalau mereka berminat, kita butuh biayanya berapa dari mitra-mitra itu untuk operasional supaya kita bisa berhitung visibility-nya. Kemarin yang baru dapat itu baru punyanya Bu Asmi. Nah, itu kan ada sekitar 8 ya. Ini kita bicara yang prosedur ya. Jadi kita kan ada 2 hal nih. Pertama kita juga ngejar prosedurnya juga, persyaratan itu. Ada satu peluang untuk kita bisa mempercepat pemenuhan toko prosit kalau memang toko-toko yang LS itu ya, Bu Denai sekitar 8 toko LS itu kita bisa arahkan untuk merubah konsep ke musyarakah. Yang Bu Diri di take down ya Pak, karena kan udah selesai. Oh iya. Paling kalau misalnya mau diproses Bu Asmi, Bu Noneng yang udah masuk tuh, udah itu aja kan? Sama yang selamat paling. Udah sih enggak? Udah dia kan udah selesai. Kan Oh. kemarin ada listnya, yang Maksudnya? listnya yang mau diajuin siapa aja Pak? Ada Sinatnya, ada Bu Asmi, Bu Noneng. Bu Noneng, Pak Supri nggak confirm karena Oh. lokasinya tidak memungkinkan. Nova, Bisa diajukan Bu Nova, Bu Imelda Jambi. email dari Aku lupa listnya ada di Bapak waktu itu. di desain semua kan di Kenapa? grupnya Pak Indra. Nah, ini Boleh disebutin nggak? Aku nggak ada di grup Pak Indra. Ya kan kamu ada. Siapa? Siapa? Di Wahyuni yang di mana? Iya. Ternate. Ragen dan Bu Yeni. Jadi di ini itu kita ajukan untuk dipindah karena dia sebenarnya secara toko punya potensi lokasi yang baik, hanya saja karena buminya kerja, kemudian Pak Dia ngurus bisnisnya bisnis, sendiri. jadi tokonya tuh running otomatis. Nah makanya kita ajuin itu untuk pindah ke musyarakah. Kemudian siapa lagi Pak Agus Jambi. Jambi aja. Jambi sama. Nah itu siapa yang No. ya? Nah itu makanya kita putuskan dulu kalau memang nanti kita udah setuju, kita semua akan mempersiapkan karena saya pikir ini peluang kalau kita bisa Itu Pak, kemarin kita udah di operasi. Iya, maksudnya ini kita juga kan, saya juga baru di sini kan, Pak Aceh juga Pak Supri juga mungkin perlu arahan dari kita semua. Gitu. Kemarin saya tuh pengen maju ke mitra, cuman kan saya juga nggak mau terkesan kayak konyol gitu. Pada waktu kita tawarkan musyarakah, ditanya, oh nanti ini keuntungannya apa, kelebihannya apa, kita masih, oh ya nanti ya kita mau meeting internal dulu. Saya nggak mau kayak gitu. Maksud saya, Aceh dengan Supri dan saya juga perlu dipersiapkan dulu kayak gimana hitung. Boleh kan nanti list toko mitranya apa aja. Nanti kita dibuatkan skema untuk masing-masing toko kan kita ada story masing-masing selling code-nya kan bisa kita mintain dari biaya expense kan maksudnya masih bisa kita perkirakan lah proyeksiin UMR daerah masing-masing sewa Marketing, dan apa namanya listrik segala macam kan bisa ada. Panjangan yang kita nggak bisa prediksi, kita nggak tahu. Oh, kalau sewa milik sendiri kan bukan kalau yang Pak Jam ini Sewa ada yang enggak. Ya, maksudnya kan kemarin itu kalau buatin visibility general dulu untuk ngeliatin konsepnya, tapi ketika mau bicara store by store, kalau mereka udah agree dengan konsep sharingnya baru masukin biaya per tokonya, tapi jangan dari awal bisa kalau misalnya dari awal masukin per toko nih Pak, itu akan rumit karena nanti ketika dimasukin expense asli itu bisa berubah banyak gitu. Kalau mau Bapak megang proposal awal dari Bu Santi tapi hitungan skema general gitu Busan. Jadi kayak ya kayak misalnya dari average rata targetnya Bu Soli Purwakarta. kalau ketuanya aku nggak pede bahwa Ya lo ganti modalnya. Kan waktu itu yang kesalahannya kan investasi ya, gitu ya. yang salah kan untuk Purwakarta investasinya kegedean, tapi kalau misalnya itu investasinya lebih dibuat reasonable, kayak yang di Medan kan harusnya lebih masuk. Nah, cuman kalau misalnya dari proposal itu dilihatin skema besarnya mitranya oke, baru tuh Pak kita minta in detail expense-nya dia apa aja itu yang baru dimasukin dalam bentuk visibility store by store, benar-benar sesuai dengan masing-masing mitra. Pak Supri dengar nggak Pak Supri? Dengar. Karena ini yang harus di follow up. Bos,
Lo kayaknya buat PIC khusus deh kita muter gitu. Apa-apa, Bu Santi, suara lo nggak itu? Kayaknya harus diseriusin dan ditargetin penyelesaiannya kapan lo kalau misalnya butuh pendampingan dari kita, dari keuangan kapan.